Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Biasanya senang sekali kita boleh bersama-sama kembali bertemu di dalam ibadah Safari Park Baptis Fellowship. Pada kesempatan pagi hari ini bersyukur oleh karena ada beberapa tamu pengunjung keluarga Bapak. Selamat datang dari Bekasi. Tuhan berkati, demikian juga dengan keluarga Ibu Sinta dari Jepang di Jakarta. Senang sekali kita boleh beribadah bersama-sama baik yang ada di tempat ini maupun melalui channel YouTube dan Facebook. Mari kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Kita akan tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Mas Yohanes tidak bersama dengan kita oleh karena ada keperluan di Jogja dan Malang. Demikian juga Pak Tony Sumampo tidak bersama dengan kita. Dan selamat Hari Raya Imlek 2023 tahun kelinci. Kiranya semua yang memperingatinya boleh terus diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa, baik itu berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat secara rohani. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbakti, selamat melayani. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Dan jangan lupa hari Minggu yang akan datang firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Radin Irianto dari Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, Jakarta. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, Bapak Saudara Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bagi Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita. Saya berikan bagi Bapak Saudara terkasih untuk mengambil saat teduh. Mazmur 95 ayat yang 6 sampai yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, mari kita datang bawa penyembahan kita bagi Tuhan. Hidup kami dan penyembahannya Tuhan Yesus. Kami menjadi syukur kami, dipuji kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan
hidup kami yang kami miliki saat itu adalah penyembahan. Bahwa hidup kami yang Tuhan anugerahkan ya Bapa hanya untuk memuji muliakan Engkau. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan hidup yang selalu Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Dan kami kembalikan semuanya Bapa, ucapkan syukur kami. Yang hanya rindu hanya untuk memuji dan meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena kami rindu ya Tuhan, hadirat-Mu ya Bapa terjadi di tempat ini ya Tuhan. Mengalir di tempat ini ya Bapa, untuk melingkupi setiap pribadi kami ya Tuhan, untuk memulihkan setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Bapak di sini kami menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bila kami senantiasa dikuatkan, bila senantiasa kami diteguhkan ya Bapa melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan ya Bapa. Berkati juga setiap pujian kami yang menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang percaya Bapak Ibu Saudara katakan amin. Masih ada semangat Bapak Ibu Saudara terkasih? Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita menyatakan jangan pernah ragu untuk persetiaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan hidup persetiaan kita dengan Tuhan. Jangan pernah ragukan kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan nyatakan tema kita pada minggu ini. Ku ikut Tuhanku saja.
Kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama yang terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat ke-9, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana pun engkau pergi. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara terkasih. Kita akan masuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Beri persembahan perpuluhan kita. Kami mau yang bertugas untuk persiapkan diri. Panggilan memberi terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum persembahan kita datang, kita akan minta pujian. Bapak Surgawi memelihara. di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bersama-sama boleh untuk memberikan sedikit daripada berkat yang Kau curahkan buat kami melalui persembahan, persepuluhan, persembahan yang lain. Biar semuanya boleh dipergunakan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami di tempat ini. Sepenuhnya kami serahkan tangan-tangan yang sudah terulur. Kiranya Tuhan ketika mereka memberikan dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hati, dengan memandang kepada Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau akan menambah-nambahkan berkat kepada kami. Bukan saja berkat-berkat secara jasmani, tetapi berkat-berkat secara rohani juga Engkau akan curahkan kepada kami sekalian. Dijauhkan dari segala belalang-belalang yang akan berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih Bapak. Inilah segala persembahan kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Semua bila dipakai bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati persembahan. Berkati persembahanku.
Kita akan mempersiapkan diri kita yang terbaik bagi Tuhan yang sudah terkasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kembali akan pujian itu yang firman Tuhan. Sebagai hambanya Bapak Pendeta Riwanto. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Di saat kami keluar dari rumah kami membutuhkan tuntunanmu dimanapun kami berada. Bahkan di saat ini ketika kami menikmati kasih setia Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami hari ini, kami juga membutuhkan Engkau Tuhan.
supaya ketika firman yang kami dengar, sungguh-sungguh ada pribadi yang hadir di tengah-tengah kami, yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menjauhkan dari segala hal yang mungkin ingin menghambat berkat Tuhan tercurah atas hidup kami melalui firman Tuhan hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayakan sepenuhnya firman-Mu dalam tangan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi murid sejati seperti Kristus itu tidak mudah. Pada kesempatan bulan ini kita bicara bagaimana kita menjadi pribadi yang boleh diberikan nama murid. Tentunya itu menjadi sesuatu yang berat buat kita karena kita harus mengerti baik itu perkataannya, baik itu pikiran Yesus Kristus ataupun sikap dan tingkah laku Tuhan Yesus Kristus yang harus ada di dalam hidup kita. Dan pada kesempatan di minggu yang keempat ini kita berbicara tentang murid sejati yakin akan penyertaan Tuhan. Memang kembali bahwa untuk meyakini penyertaan Tuhan itu tidak mudah. Kalau mungkin itu berkat-berkat Tuhan selalu tercurah di dalam hidup kita, mungkin kita akan mengatakan sesuatu yang sangat mudah, bahwa itu adalah penyertaan Tuhan, bahwa itu adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Tetapi ketika ada pergumulan-pergumulan, di saat kita ingin mencapai impian, cita-cita kita, kemudian proses yang harus kita lewati sedemikian beratnya, terkadang kita tidak merasakan bahwa apakah itu penyertaan Tuhan atau tidak. Namun demikian saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh belajar bersama-sama merenungkan ada hal yang sangat besar di dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan apapun. Ketika murid-murid Kristus sungguh-sungguh seperti Kristus, maka murid-murid Kristus itu pun akan senantiasa selalu melihat bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidupnya. Di dalam keadaan suka duka, di dalam keadaan ada ataupun tidak ada, Tuhan menyertai kita. Amin. Sudah selesai pembahasannya. Nah saudara, mari kita bersama-sama merenungkan. Next. Sebelumnya. Oke. Kok ada gambar satu yang hilang ya? Nah saudara, ada sebuah kisah ini. Anak-anak suka bermain ya. Dia suka hiking ya. Kemudian suka naik gunung dan sebagainya. Ini ada anak-anak kecil, mereka sedang bermain-main di tepi hutan. Dia melihat view, pemandangan yang begitu indah dari pegunungan, dari hutan, ada bunga-bunga dan sebagainya. Dia melihat ada kicauan-kicauan burung yang begitu luar biasa terdengar, baik itu burung kutilang dan burung-burung yang lainnya. Begitu indahnya, saudara-saudara. Namun tanpa disadarinya ternyata ada seekor beruang besar. Seekor beruang besar yang datang menghampiri dia, yang berlari kepada anak-anak itu. Anak-anak itu melihat, kemudian anak-anak itu berlari ke kanan kiri. Agak mungkin di depannya karena ada beruang. Ke belakang dia lari sekencang-kencangnya. Ada anak kecil, seorang wanita kecil, seorang putri. Dialah yang diincar oleh beruang ini. Sampai dikejar sampai kepada titik ada dinding di belakang. Kemudian beruang ini mendekat. Lalu gambar yang hilang ini adalah seorang wanita putri yang berdoa. Saking takutnya, anak perempuan ini berteriak kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah makanan ini. Ternyata beruang itu lari dari anak itu. Sudah sekalian, kita tidak tahu apa yang diucapkan oleh anak itu. Mungkin dia diajar untuk berkatilah makanan ini, berkatilah makanan ini, berkatilah makanan ini. Tetapi Tuhan tahu apa yang diperlukan anak itu.
sebuah keselamatan. Penyertaan Tuhan terjadi bagi anak itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin terkadang ini juga terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita yang tidak kita sadari. Seringkali yang terjadi atas hidup kita adalah terkadang di saat kita sedang terdesak dan mungkin ada sesuatu hal yang sangat rumit dan sulit terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa berteriak kepada Tuhan dengan doa-doa yang hebat dan luar biasa, tetapi Tuhan kita dan Tuhan yang mendengar apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Sebuah kenyataan apa yang dialami oleh anak itu bisa terjadi dan dialami di dalam kehidupan kita yang terkadang tidak sesuai dengan nama pikiran kita. Next. Saudara, inilah penyertaan Tuhan yang terkadang di luar nalar kita. Bagaimana ketika Musa membawa bangsa Israel? Apakah itu ada di nalar kita ketika dia membelah waktu perang? Semua bangsa Israel berjalan menuju lautan. Kita tidak menyadarinya di luar nalar kita. Bagaimana kita bisa melihat ketika siapa itu? Rasul Saulus pada waktu itu, kemudian dia harus bertemu dengan Tuhan sebagai seorang penganiaya jemaat. Melalui sinar dia digunakan. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang tidak pernah kita sadari, dan akhirnya menjadi pengikut Kristus. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Elia, betul ya? Dia di Sungai Kerit, dia tidak ada apa-apa. Tuhan memberi makan. Melalui siapa? Melalui burung gagak. Bukankah itu sebuah penyertaan yang datangnya dari Tuhan? Dan kita melihat ketika 5.000 orang harus diberi makan dari 2 ikan dan 5 roti ya. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan diberkati Tuhan Yesus, dimakan 5.000 orang, sisa 12 kandang. Apakah itu di nalar kita ada? Tidak mungkin 5 roti 2 ikan, tetapi bisa dimakan 5.000 orang, bahkan lebih sisa. Nah saudara sekalian, hal-hal inilah yang patut menjadi sebuah renungan bagi kita. Dan tentunya ini menjadi sebuah pengalaman yang dimiliki oleh Yosua ketika diminta memimpin bangsa Israel, ketika diminta untuk menggantikan Musa. Saudara sekalian, kita bisa melihat next ada 3 prinsip yang patut kita renungkan bagaimana murid sejati dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama, kalau kita semua mendasarkan hidup kita melalui ketaatan kita kepada Tuhan, membulatkan tekad kita di dalam hidup kita untuk melangkah dengan yakin bersama dengan Tuhan dan menjalankan tujuan hidup kita dengan yakin di dalam Tuhan, maka kita akan menyadari bersama-sama ada penyertaan Tuhan yang dapat dan selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat yang pertama. Saudara, mari kita lihat apa yang dialami, yang dilakukan oleh Yosua secara khusus. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah ketika dia harus memimpin bangsa Israel yang banyak pemikirannya, yang banyak permintaannya, tetapi itu menjadi sebuah masalah yang terjadi di dalam kehidupan baik pada waktu Musa ataupun Yosua. Ada hal yang sangat menarik, persoalan-persoalan yang begitu berat, yang begitu besar, sehingga menyebabkan bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tekuk. Kalau orang Jawa mengatakan yang dablek, gitu saudara sekalian, diberitahu tidak mau tahu dan melakukan apa yang ada padanya. Kalau orang Sukolilo atau Pati di tempat saya namanya orang Samin, pokoknya hal itu yaitu tidak bisa diganggu-gugat. Inilah yang terjadi saudara sekalian. Tetapi apa yang dialami oleh Yosua saudara sekalian, Yosua berdasarkan hidupnya melalui ketaatannya kepada Tuhan. Ayat yang kita baca bersama-sama dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Siapa yang memerintah? Kalau kita sebagai anak, kita diperintahkan oleh papa mama kita, orang tua kita, pasti kita akan melakukannya. Betul ya? Zaman saya
Kalau saya diperintah saya tidak mau, pasti baik itu sabuk ataupun pecut ya, pukulan itu pasti mendarat. Baik itu di kepala saya ataupun mungkin di pantat saya, di tangan saya, dan banyak luka-luka yang membuat sakit. Itu yang diperintahkan oleh ayah atau ibu saya, ayah atau ibu saudara. Ketika kita diperintahkan oleh bos kita, pimpinan kita, kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Secara manusiawi itulah yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Dan tidak mungkin bahwa perintah yang diberikan oleh orang tua kita, perintah yang diberikan oleh bos kita, dan perintah sesuatu perintah yang membuat kita sengsara. Jelas tidak mungkin, kecuali orang yang memerintahkan itu adalah orang yang tidak waras. Demikian juga sesungguhnya ketika firman Tuhan ini disampaikan, Yosua sudah sadar ada masalah yang terjadi, karakter yang ada di dalam diri bangsa Israel yang kadang-kadang tidak mau tahu. Dalam ketika Yosua memberikan sebuah perintah atau Musa memberikan sebuah perintah, kadang-kadang tahu, didengar, kemudian dilakukan, kemudian besoknya tidak lagi dilakukannya. Tetapi ini memperjelas kepada visi yang Tuhan berikan kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu perintah yang harus ditaati? Yosua dipanggil untuk menjadi seorang hamba, untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin, diperintah untuk melangkah dengan persoalan yang berat, menghadapi bukan saja musuh bangsa Israel, tetapi menghadapi bangsa Israel yang selalu memberontak kepada Allah, yang selalu tidak mau menaati perintah daripada Allah. Sesuatu yang mungkin kadang-kadang Yosua bisa saja merasa putus asa untuk mengembalikan bagaimana bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan. Sebuah perintah, saudara sekalian. Tentunya ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memerintahkan kepada Yosua, suka tidak suka, Yosua akan melakukannya, baik atau buruk keadaannya. Demikian juga saudara sekalian, kalau kita bersama-sama ingin seperti Kristus, ketika kita bersama-sama ingin menjadi murid sejati seperti Kristus, kalau kita ingin bersama-sama menjadi murid sejati yang selalu mengikuti dan melihat akan penyertaan Allah terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, maka hal yang penting yang harus ada di dalam hidup saudara adalah mengikuti perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Bersyukur ya ada beberapa pengunjung di tempat ini. Sesungguhnya lebih enak ya langsung ya Bu ya, Pak, langsung aja, nggak perlu beribadah. Ibadah nanti bisa saja, online bisa saja. Tapi bersyukur kedua keluarga ini boleh bersama-sama dengan kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kemudian baru melihat, ada tetangga saya di sana ya, monyet bergantungan itu enggak ya. Ya ada banyak satwa yang boleh dilihat, bisa sih ada show-show yang boleh kita saksikan, ada permainan-permainan yang boleh dimainkan bersama-sama. Tetapi bersyukur sebuah ketaatan kepada kita. 1 jam saja menjadi bagian yang penting bagi kita. Ketika karyawan-karyawan rindu untuk menikmati penyertaan Tuhan, hanya 1 jam saja bertemu dengan Tuhan pada saat itu, kemudian kita kembali bekerja. Itu ada sebuah ketaatan yang patut menjadi sebuah perenungan. Apakah benar-benar kita adalah pribadi-pribadi yang taat? Ketaatan kepada Tuhan, kita yakin di saat kita melakukan apapun dengan segala kondisi dan keadaan apapun, kita taat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan banyak hal. Jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya, layanilah dan sebagainya, kasihilah dan sebagainya. Kita bisa menyadari bersama-sama dan ketika itu kita taati. Ada hal yang besar yang tidak pernah kita pikirkan secara nalar kita. Tuhan akan campur tangan. Ada hal yang besar yang bisa terjadi, sebuah keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang kedua, membulatkan tekadnya untuk melangkah dengan yakin bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan kembali mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang 9, saudara bisa merenungkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu beberapa kali Tuhan mengatakan kepada Yesus. Artinya kalau Tuhan mengatakan beberapa kali, artinya ada hal yang patut diperhatikan.
Ada sesuatu yang menjadi bagian yang sangat penting yang harus diwaspadai, diperhatikan oleh Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Seperti yang saya katakan tadi, saudara sekalian, untuk menuju kepada sebuah impian, cita-cita, visi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, berlimpah-limpah, berkat yang ada di depan sana. Tetapi untuk menuju kepada sebuah impian, cita-cita, visi yang datangnya dari Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang bisa membuat Yosua berhenti dan juga bisa saja membuat bangsa Israel berhenti. Dan kenyataan itu terjadi. Beberapa kali bangsa Israel memberontak, tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kembali tegak teguh, sehingga apa yang dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, tetap mampu bertahan di dalam segala kondisi dan keadaan apapun, tetap kuat menghadapi segala hal apapun, tetap memandang kepada perintah yang harus ditaati, dan itu harus ada di dalam diri Yosua. Kekuatan dan keteguhan hati mengemban amanat, tekad yang kuat untuk melangkah menuju kepada tanah perjanjian, walaupun itu mungkin sangat sulit, walaupun jalannya itu mungkin sangat rumit. Tetapi Yosua bersama dengan bangsa Israel, bahkan secara khusus Yosua dengan kekuatannya, dengan keteguhannya bersama dengan Tuhannya, dia harus tetap mampu membalikkan pemberontakan, ketegaran daripada bangsa Israel untuk tetap menuju kepada impian tanah perjanjian. Banyak yang mengatakan di sana, ya, seperti 12 pengintai, kita bisa tahu bangsa di sana gede-gede, pembunuh-pembunuh, kita semua pasti akan kalah. Tetapi kembali, kuatkan dan teguhkanlah. Janganlah kecut dan tawar hati. Kecut hati itu berarti gentar, takut, ngeri. Kadang-kadang menghadapi pendengar saja tentang orang-orang Amalek, orang-orang yang raksasa, yang besar, siapa yang takut, ngeri, gentar, akhirnya menjadi tawar hati, tidak bersemangat, hilang keberanian, putus harapan. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa yang sedang menghadap pergumulan beban berat yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kita tidak tahu 2023 tahun kelinci, apakah tahun keberuntungan, kita tidak ngerti. Tetapi tahun ini adalah tahun di mana Tuhan tetap menyertai kita. Kita tidak ngerti ke depan kita mau seperti apa. Kita tidak tahu hambatan-hambatan yang terjadi di depan kita seperti apa. Dari segi perekonomian kita, keluarga kita, masa depan kita. Kalau yang sedang bergumul dengan pasangan hidup kita, pekerjaan kita, masa tua kita tidak tahu pasti. Tetapi yang pasti kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menyertai. Tantangan-tantangan akan terjadi. Selama kita hidup, kita akan menghadapi persoalan, tantangan, baik itu berat ataupun ringan. Tetapi kita dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Janganlah kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di tengah-tengah pekerjaan kita ada banyak tantangan. Tantangan pekerjaan kita yang tidak selesai, bersama dengan teman-teman mungkin ada konflik dan sebagainya, yang satu iri, yang satu seperti ini, yang satu seperti itu, mungkin bisa terjadi. Tetapi hari ini Tuhan ingin menguatkan kita. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang menyertai kita. Tuhan Allah yang menyertai kita. Kita sadar, kita tahu, maka jangan pernah patah semangat, hilang keberanian, putus asa. Jangan gentar, jangan takut, jangan ngeri menghadapi apapun juga. Pandanglah, membulatkan tekad, melangkah dengan yakin bersama dengan Tuhan. Kita bisa menghadapi apapun. Keyakinan dan keberanian untuk bersama dengan Tuhan menghadapi berbagai masalah apapun yang menghadap, itu pasti. Jadi jangan pernah
tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, sudah sekalian, itu yang terakhir. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, bukankah telah bertahan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Murid sejati merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya ketika menjalankan tujuan hidupnya dengan yakin di dalam Tuhan. Sekali lagi, apa yang menjadi impian, yang menjadi cita-cita kita yang akan kita capai di tahun 2023 ini? Apa yang sedang kita impikan, apa yang sedang kita cita-citakan? Apa yang menjadi visi kita di tahun ini, saudara sekalian? Kita semua memiliki impian dan cita-cita di tahun ini. Tetapi apakah kita meyakini bahwa sebuah tujuan yang akan kita capai akan menjadi sebuah kenyataan ketika kita menyadari bersama-sama bahwa sesungguhnya di saat kita ingin mencapai tujuan yang akan kita capai, kita sadar kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita sadar kita tidak bisa dengan kehebatan kita, dengan kepandaian kita, dengan okol kita, dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan Tuhan. Siapakah Yosua? Yosua orang yang biasa. Orang yang biasa menjadi luar biasa karena dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kata sebab itu ada sesuatu yang ingin menunjukkan ada hal yang penting. Sebab Tuhan. Siapa yang menjadi bagian yang sangat penting? Adalah Tuhan Allahmu. Tujuan Yosua adalah melangkah sesuai dengan tujuan Allah. Dia tahu ada tantangan, dia yakin Tuhan yang akan menolong sampai kepada tujuannya. Hal yang sama, saudara sekalian. Tujuan kita seperti apa? Akan sampai kepada tujuan kita ketika kita yakin, sebab Tuhan Allah saya akan menyertai saya kemanapun saya pergi. Sebab Tuhan Allahmu akan menyertaimu kemanapun engkau pergi untuk mencapai tujuannya Allah. Di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Sebuah ketegasan, sebab Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah-Allah yang lain yang bisa menyertai kita sampai kepada tujuan di mana kita bersama-sama mencapai tujuan seperti menjadi harapan kita. Sebab Tuhan Allahmu, artinya tidak ada Allah yang lain, sebuah ketegasan sehingga ketika kita yakin kepada Tuhan kita, maka kita sadari dengan keyakinan itu kita akan diberikan penyertaan oleh Tuhan. Ketegasan sebab memberikan keyakinan tanpa Tuhan tidak akan pernah kita bisa menghadapi dan melakukan apapun sampai akhir. Jadi ini menjadi sebuah kunci bagi kehidupan setiap orang yang ingin disertai oleh Tuhan. Yosua disertai oleh Tuhan. Yosua merasakan penyertaan Tuhan. Yosua merasakan kekuatan Tuhan sehingga dia sanggup dan berani menghadapi apapun tanpa patah arang, tanpa tidak ada keberanian, tetapi tetap memiliki semangat oleh karena Tuhan Allahnya. Apakah kita sedang putus asa? Apakah kita sedang putus harapan? Apakah kita sedang kendor semangat kita? Karena sedang ada hal-hal yang menghadap tujuan hidup kita. Kembali, pandanglah pada Tuhan. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Sebuah lagu dan sebuah keyakinan kepada kita. Pandanglah pada Yesus. Yakinlah di dalam Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Menjadi pertanyaan bagi kita dalam aplikasi kita next. Bagian yang terakhir.
Apakah selama ini kita merasakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita lihat bersama-sama, mari kita cermati, mari kita evaluasi. Seberapa besar perintah Tuhan terjadi dalam hidup kita? Seberapa besar kita merasakan perintah Tuhan? Apa yang jadi tujuan hidupmu dan apakah Tuhan Allahmu selalu bersama denganmu? Apa yang jadi tujuan hidup kita? Dan apakah Allahmu, Allah saya adalah Allah yang selalu bersama dengan Anda dan saya? Halangan, tantangan pasti ada. Bersama Tuhan kita melangkah dengan keyakinan Tuhan Yesus menyertai langkah hidupmu. Boleh diaminkan? Amin. Tuhan menyertai langkah hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi dan keadaanmu. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan sebuah keyakinan, sebuah lagu yang menjadi suara kita. Engkau ada bersamaku, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan, anugerah besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, yang boleh menjadi keyakinan bagi kita.
Tuhan Allahmu, Tuhan Allah yang akan menyertai sampai kepada tujuan, menjadi impianmu tercapai oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman. Teguhkan dan kuatkan hati kami bisa menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang sulit bagi kami. Jangan biarkan kami kecut hati dan lawan hati, tetapi biar kami tetap memiliki keberanian tidak gentar, tetap bersemangat, berani menghadapi situasi dan keadaan apapun bersama dengan Engkau. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan masalah yang ada di dalam diri dan hidup kami, tetapi yang pasti kami tahu Tuhan Allahku adalah Tuhan Allah yang menyertai-Ku. Tuhan Allah kami dan Tuhan Allah yang menyertai kami sampai kepada titik kami mencapai apa yang menjadi impian kami, dan Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur atas ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Bahkan kami terus menyerahkan kiranya Engkau memberkati bangsa kami, tuntut dari Sabang sampai Merauke, keamanan kenyamanan terjadi di manapun kami berada. Kepemimpinan Bapak Jokowi, Tuhan berkati sampai aparat-aparat yang paling rendah sekali. Tuhan menopang, Tuhan menolong. Rencana pemilu di tahun 2024 biar semua berjalan dengan baik. Semuanya kami serahkan. Bersamaan kesatuan negara Republik Indonesia selalu menjadi bagian yang terbaik yang boleh kau canangkan dan kau rancangkan terjadi bagi bangsa kami. Kami percayakan nama Safari Indonesia Tuhan juga berkati. Kami serahkan honor komisaris, bahkan sampai GM, bahkan sampai akhir, dan semua pimpinan-pimpinan yang ada sampai kepada karyawan-karyawan yang ada. Berkat melimpahkan mereka kekuatan kesehatan, diberikan dan dijauhkan segala COVID-19, bahkan diberikan perlindungan kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan. Tuhan menopang menolong setiap apapun yang dilakukan oleh Taman Safari Indonesia menjadi berkat. Setiap pengunjung menikmati berkat-berkat Tuhan. Flora fauna, bahkan juga setiap permainan, setiap pertunjukan yang ada, mereka merasakan kasih dan berkat Tuhan. Dicukupkan segala kebutuhan untuk Taman Safari Group, baik yang ada di tempat ini, Dolphin Center yang ada di Batam, yang ada di Brigen, yang ada di Bali. Bahkan mungkin ada pengembangan-pengembangan dengan kebun binatang dan juga di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Bapak. Bahkan kami serahkan dalam tangan-Mu pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menyatakan rencana-rencana yang baik di dalam kehidupan kami. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sedang menghadapi beban-beban berat Tuhan campur tangan sehingga kami tetap kuat menghadapinya, dan Engkau memberikan campur tangan-Mu sehingga kami dapat melewatinya setiap tantangan yang ada. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan berkati, menyediakan pekerjaan yang tepat. Yang sedang bekerja, Tuhan juga berikan kenyamanan di dalam bekerja, berkat-berkat mengalir. Demikian juga yang sekolah, Tuhan berikan pandian masa depan yang cukup, yang datangnya dari Tuhan. Yang sedang mencari sekolah di tempat yang lain, Tuhan juga memberkati. Bahkan juga kami serahkan yang sedang menanti pasangan hidup yang terbaik, Tuhan siapkan. Bahkan yang sedang menantikan kelahiran anak, Tuhan juga berkati kekuatan dan kesehatan. Yang merindukan keturunan, semuanya Tuhan juga curahkan berkat. Bahkan sekali lagi Tuhan, beban-beban berat segala apapun yang lain yang tidak kami ketahui, Allah kami Allah yang tahu. Jangan kami boleh datang kepada Engkau, dan yang terbaik Kau siapkan buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kembali di kami masing-masing. Kami menyerahkan Safari Bapak Disunusi bersama dengan Church Leader dan juga Church Walker, bahkan seluruh karyawan yang ada, karyawan Kristiani yang ada di tempat ini. Tuhan bisa memberkati mereka supaya mereka selalu berpengalaman dengan Tuhan, dan mereka selalu jadi saksi-saksi yang terbaik di dalam pekerjaan mereka di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terpujilah Kau. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan diri dan hidup kami dalam aktivitas kami hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, jadi berkat yang terindah yang boleh dapat kita sekalian terima, yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, dan dari sekarang sampai selama-lamanya, biar kita juga boleh menjadi berkat